Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ila hadarati sultanil awliya'i Gauzil Azami Kutubil Alimina Syahidi Syekh Bilqadir Al-Jani Kutubir Robani Wa Gauzil Azami Syekh Ahmad Sahibul Wafa Stadil Arifin Sya'ulillahi lahumul al-fatih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanduru ma ismi fil ardi wa la fis sama'i huwa samil alim. Ala niyatina wa niyatikum wa amalina wa hamalikum hajjatina wa hajjatikum bil futuhi wal usul wal qabul wa qusulata man yuslima wa mujahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil karamati wa bil syafaati. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan atas ridho dan kehendaknya, kita diberi kenikmatan, kita diberi kesehatan untuk mampu berjalan, untuk mampu thalabul ilmi pada malam hari ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di yaumul kiamah nanti kita adalah hambanya yang dikehendaki mendapatkan syafaat. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini dengan seizin Allah, seizin mursyid, mudah-mudahan kita mampu memahami sebuah ilmu, yaitu ilmu di manakah sesungguhnya kita mencari Allah. Allah itu ada di mana dan bagaimana kita menemuinya dan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepadanya, bagaimana caranya kita menyadari betapa kita sering lupanya dan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau selalu memberikan nikmat serta syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Allah yang sebenar-benarnya Allah itu yang mana? Yaitu satu, kita harus menemukan Allah bukan hanya asmanya Allah. Allah itu adalah Tuhan. Silokanya atau suluknya atau simbolnya yaitu Tuhan, tapi memiliki berbagai banyak nama. Engkau akan menemui namanya, atau zatnya, atau sifatnya, atau af'alnya. Manakah yang harus engkau ketemui? Manakah yang harus engkau tuju? Allah yang mana? Yaitu untuk kita sampai kepada Allah, maka kita harus menemukan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sudah tidak ada. Rasul memiliki tangan, Rasul memiliki mata, Rasul memiliki kuping, Rasul memiliki hidung dan mulut. Dan kita sama juga memilikinya. Maka Rasul yang sebenar-benarnya Rasul itu yang mana? Yaitu adalah matamu, telingamu, dan mulutmu, dan hidungmu. Disitulah sifatnya Allah, sifatnya Rasulullah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya, maka carilah sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu ada di mana? Yaitu af'alnya. Af'al itu apa? Yaitu wujudnya.
Allahu wajibul wujud. Sesungguhnya Allah itu yang wajib wujud. Yang wajib wujud di mana? Telah dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya manusia itu adalah yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, yaitu orang yang bertakwa. Ini adalah tsumma radadnahu asfala safilin, yaitu adalah tafsir langit ke-1, yaitu alam mulkiyah, alam dunia. Di alam dunia ini kita harus menemukan Allah yang wujud dalam af'alnya. Allah, kemudian setelah kita mencari yang wujudnya Allah, bagaimana caranya? Harus sifatnya. Sebelum wujudnya atau sifatnya. Apakah engkau sudah pernah bertemu dengan Rasul? Belum. Tapi engkau harus mengenal sifatnya Rasul. Karena sifatnya Rasulullah Muhammad SAW itu yang membawa sifatnya Allah, sifat 21. Sifat 20-nya Allah itu wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Yaitu ada di mana sifat-sifat itu? Satu, ada di dalam mata. Ada di dalam mata kita. Apa? Yang mana? Yang salbiyah. Mata ini ada 5 makomnya Allah, sifatnya Allah. Pertama, nurullah, nurnya Allah. Yaitu adalah qidam, dahulu. Karena mata ini membuat tangan ini mengerjakan sesuatu kebajikan, mengerjakan suatu keburukan lewat mata. Qidam, yang terdahulu, mengawali sesuatu. Maka carilah sifatnya Allah di mata. Bersyukurlah kepada matamu, penitipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata itu ada 5 makom. 1, qidam. Kemudian bakal kekal. Penglihatan mata ini tidak pernah salah. Sebenarnya mata itu milik siapa? Milik Abdul atau milik Randy? Bukan. Itu miliknya Allah. Kamu hanya dititipi mata itu. Maka ketika engkau mensyukuri mata, ketika engkau melihat dengan mata, sesungguhnya siapakah yang melihat? Sungguhnya Allah lah yang melihat dan menjadi saksi apa yang telah kau lihat. Maka berhati-hatilah dengan penglihatanmu. Karena penglihatanmu itu bakal kekal selama-lamanya. Kau akan selalu mengingat apa yang kau lihat. Kemudian mukalafatu lil hawadis. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berada di dalam diri manusia. Tapi Allah itu beda dengan hambanya. Allah berdiri di dalam mata kita. Di mata kita itu ada berapa sih? Ada 5 yang harus kita ketahui. 1 ada putihnya melingkar, kemudian hitam. Di balik hitam ada kroma mata. Itu terus kemudian ada titik hitam kecil di dalamnya. Yang melihat itu yang mana? Yaitu yang di dalamnya. Pertama Allah mendatangkan nurnya, cahayanya, sifatnya itu ke sini, ke mata kita. Lewat nurullah Muhammad, yaitu nurnya Rasulullah SAW. Karena jauhar awal dulu diciptakan. Jauhar awal itu adalah cahaya yang diterima oleh mata, kemudian diterima oleh menjadi wahdaniyat. Sebelum wahdaniyat, yaitu qiyamuhu binafsi. Penglihatannya Allah dengan kita beda. Karena Allah memperlihatkan, memberikan petunjuk kepada kita lewat mata kita. Tapi kita menerima petunjuk atau yang dilihat oleh Allah dalam mata kita. Kemudian wahdaniyah, tunggal. Setiap yang kita lihat itu kita sampai menemukan yang tunggal. Yang mana yang tunggal? Matamu harus sampai melihat Allah itu yang tunggal. Seperti kopi, ada manis, ada kopinya, ada gulanya, ada wadahnya, ada zat sifat asma asalnya. Maka kualitasnya benar-benar tunggal. Karena lama karena dia akal bahwa di akal apa wahai tabilah. Maka manusia kalau yang buta hatinya di dunia, maka Allah akan membutakannya di akhirat, bahkan lebih buta dan tetap jauh dari Allah. Lampai kata. Dia tahu tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmat yang mata yang telah diberikan oleh Allah. Maka itu adalah sifatnya tauhid. Dunia sifatnya Allah itu ada. Tugas para andang meninggal dino.
yang menghidupkan sampai mata ini bisa melihat sesuatu adalah nafsnya, yaitu hidung. Hidung itu adalah sifatnya Allah yang wujud. Sifatnya Allah yang wujud. Wah, ini yang Itu disitulah ada nafas. Nafas itu adalah naf atau diri. apa tuh? Ketika seseorang itu sudah mengenal dirinya, dia akan dibimbing oleh Allah, oleh mursyid, oleh kufinya, untuk sampai kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di martabat alam tujuh. Kemarin sudah dijelaskan tentang martabat alam tujuh. Di situ martabat alam tujuh sebenarnya di mana? Apakah engkau tidak mengetahui Allah itu zat laisa kamitslihi syai'un fil ardh? Itu wajibul wujudnya atau yang wajib wujud itu ada di mana? Yaitu ada di hidung dan nafas. Ada nafas, ada nafas. Nafas ini menghidupkan ruh. Ruh ini menghidupkan syir. Syir ini menghidupkan nurullah. Nurullah ini sampai menghidupkan kita. Awalu ma khalaqahu nuru nabika ya Jabiru. Awal-awalnya Allah ini menciptakan nur cahayanya, wahai ya Jabir, dan engkau termasuk darinya ya Jabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu nurnya. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, semua ini dihidupkan oleh Nur Muhammad. Dan kamu Nur Muhammad itu diciptakan di alam ahdat wahidiyah, diciptakan di alam wahidiyah. Kemudian oleh Allah dia diciptakanlah semuanya. Innani annallahu, sesungguhnya ini aku diciptakan dari Allah, kata nurnya Muhammad. Jadi ada Muhammad Nurullah, ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Majazi. Maka kita jangan mencari Muhammad Majazi, tapi kita harus mencari Muhammad Rasulullah atau Nurullah, yaitu di mana? Di sifat mulut, di sifat hidung kita. Itulah adanya Allah yang telah menghidupkan kita. Maka ingatlah bahwa nafasmu itu adalah ruhmu, bahwa ruhmu itu adalah rasamu, bahwa rasamu itu adalah Allah, bahwa Allah lah selalu bersama kita. Tapi Allah bukanlah ruh, tapi Allah bukanlah apa? Bukanlah angin. Tapi Allah ya Allah, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kemudian setelah kita mengenal hidung, setelah kita mengenal nafas, setelah kita mengenal mata, kemudian kita oleh Allah diwajibkan untuk mengenal sifatnya Allah, yaitu ma'ani. Itu yang mana ya? Ma'ani itu apa sebenarnya? Menemukan Allah bukan hanya kuping kamu, kemanakah selama ini kau mensyukurinya? silokanya atau suluknya. Sudahkah engkau yaitu